Pemerintah berencana untuk bekerja sama dengan Starlink, perusahaan internet milik Elon Musk. Kira-kira kerjasama apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dengan perusahaan milik Elon Musk ini? Langsung aja kita bahas di studi kasus episode kali ini. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pemerintah memang belakangan ini sering banget mengontak Elon Musk untuk melakukan kerjasama dari berbagai bidang. Awalnya dimulai dengan diskusi kerjasama terkait kendaraan listrik, di mana Indonesia itu sempat menawarkan kesempatan untuk berinvestasi di Indonesia karena Indonesia sendiri adalah salah satu penyedia bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Dan meskipun gagal, ternyata pemerintah itu nggak berhenti sampai di sana. Mereka menawarkan kerjasama di bidang lain dan salah satunya adalah terkait penyediaan akses internet di Indonesia. Jadi perusahaan penyediaan akses internet yang disasar oleh pemerintah kita adalah Starlink dan ini punya Elon Musk. Di mana kerjasama yang dicakup di sini adalah penyediaan akses internet di bagian timur Indonesia. Dan memang targetnya ini akan menyasar daerah yang terpencil seperti di pedesaan ataupun daerah-daerah yang tertinggal saat ini. Dari pemerintah saat ini ada 2 kementerian yang menyatakan akan bekerja sama dengan Starlink, yaitu dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Panjaitan terkait akses internet di bagian timur Indonesia tadi, dan yang kedua dari Kementerian Kesehatan. Dari Menteri Kesehatannya itu Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk akses internet di puskesmas tanah air yang terletak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T. Tapi tentunya karena ini beroperasinya di Indonesia, maka Starlink itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 3 cara di sini agar mereka itu bisa beroperasi. Yang pertama itu membuat perusahaan yang berkantor di Indonesia. Yang kedua bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri. Dan yang ketiga akuisisi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Tentunya aturan ini tujuannya ya agar bisa menjaga kesetaraan dalam kompetisi bidang akses internet di Indonesia. Karena kan di Indonesia sendiri udah ada beberapa internet provider. Dan meskipun Starlink ini diajak oleh pemerintah untuk bekerja sama, tidak terlalu dispesialin gitu, tetap harus mengikuti aturan. Pertanyaan selanjutnya yang muncul di pikiran gue adalah, memangnya apa sih kelebihan Starlink ketimbang internet provider yang ada di Indonesia? Dan setelah gue cari tahu, ternyata ada risetnya bahwa kecepatan internet Starlink itu bisa mencapai 4 kali lipat dari operator di Indonesia. Ini datanya dari Ookla per Juli 2023, yang gue ambil juga dari katadata.co.id, kalian bisa cari sendiri. Di mana kecepatan unduh atau kecepatan download internet Starlink mencapai 46,24 sampai 110,78 Mbps. Sedangkan untuk operator lokal itu mencapai 24,21 sampai 27,11 Mbps saja. Untuk kecepatan unggah atau uploadnya itu sekitar 6,65 sampai 22,08 Mbps untuk internet Starlink. Sedangkan untuk operator lokal itu sekitar 13,38 sampai 14,69 Mbps. Bisa dibilang ini perbedaannya lumayan jauh ya. Jadi nggak heran dari sisi pemerintah itu berusaha untuk menjaga agar pemain-pemain lokal itu tidak terserang oleh kemampuan dari Starlink ini. Cuma memang Starlink ini kekurangannya adalah dari sisi latensi atau keterlambatan dalam komunikasi jaringannya. Karena memang dari segi teknologi itu Starlink menggunakan satelit yang tentunya akan dipengaruhi juga dari kondisi cuaca dan juga kondisi geografis di suatu daerah. Jadi nantinya di beberapa daerah itu kecepatan internetnya nanti akan berbeda-beda meskipun pakai Starlink. Tapi setidaknya ini adalah cara yang lumayan cepat agar daerah-daerah tertinggal itu bisa mendapatkan koneksi internet sesegera mungkin ketimbang ngebangun infrastrukturnya seperti kabel fibernya dan lain-lain. Tapi ternyata ya kerjasama ini bukan cuma dari Starlink dengan pemerintah aja. Pemerintah bahkan membuka nih kesempatan agar perusahaan swasta penyedia internet di Indonesia itu juga kalau mau bekerja sama dengan Starlink silakan aja. Bahkan perusahaan Telkom di Indonesia aja itu udah bekerja sama dengan si Starlink ini. Bahkan ya Direktur Bisnis Digital PT Telkom Indonesia Bapak Fajrin Rashid mengatakan bahwa kerjasama ini bukan penugasan oleh pemerintah, tapi memang inisiatif dari PT Telkom Indonesia yang tujuan kerjasamanya adalah mencari keuntungan. Kemudian dari segi harga gimana nih?
Jadi di sini ada contoh kasusnya itu di mana Starlink memberikan layanan koneksi internet pada 500 sekolah terpencil di Rwanda. Rwanda itu lokasinya ada di Afrika Timur ya. Di sana tarif internet yang diberikan oleh Starlink adalah sekitar 20 US dollar per bulan. Kalau dirupiahkan itu sekitar 300.000 per bulannya. Dan koneksi internetnya itu berkecepatan 200 Mbps. Jadi bisa dibilang tarifnya ini lumayan murah juga ya. Kalau di Indonesia sendiri belum tahu berapa, tapi harapannya si Bapak Budi ini adalah harga yang diberikan itu sekitaran 20-50 US dollar lah per bulannya. Ini harapannya, tapi belum pasti itu berapa. Yang penting kan kerjasamanya jalan dulu dan benar-benar terlaksana. Jangan sampai kayak kasusnya si kendaraan listrik kemarin. Dari sisi gue pribadi ya, gue jujur cukup senang dengan langkah pemerintah ini untuk menyediakan akses internet di daerah terpencil. Karena hal ini sebenarnya hal yang udah lama banget dipengenin oleh rakyat Indonesia, terutama yang di daerah tertinggal sana. Tapi memang karena masalah geografis dan juga infrastruktur dan teknologi yang ada saat lalu itu belum matang dan juga butuh biaya yang besar, jadinya cukup sulit terrealisasi. Semoga kerjasama dengan Starlink ini dapat segera beroperasi dan juga mulai kelihatan lah hasilnya, sehingga nantinya bisa mulai meluas bahkan mencakup daerah-daerah yang besar seperti di daerah Jakarta ini. Entah prosesnya itu mau bekerja sama dengan pemerintah juga atau mau bekerja sama dengan perusahaan swasta yang udah ada saat ini, itu terserah lah. Yang penting plan awalnya ini dapat terrealisasi dengan baik sehingga kemungkinan kedepannya itu dapat terbuka dengan lebar juga. Karena kan kita semua tahu ya bahwa masalah di Indonesia itu ya tahap awalnya aja nih yang susah nih. Ketika tahap awalnya udah kebuka, ke yang lain-lain itu biasanya lebih gampang. Ya itu udah sering kejadian lah. Oke, jadi itulah pembahasan terkait kerjasama pemerintah dan juga perusahaan penyedia internet milik Elon Musk yaitu Starlink. Menurut teman-teman bagaimana nih terkait kerjasama pemerintah dengan Starlink ini? Kalau dari sisi gue tentunya gue berharap yang terbaik lah. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.